Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Abdurafi, NIM 31191419 dari kelas TI 19 D5. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah mata kuliah dari Bapak dosen Pak Abdullah Halim Ansor, Eskom Infkom. Materinya adalah sistem operasi, yaitu tentang metode alokasi berkas. Kita masuk ke pendahuluan. Alokasi sistem berkas itu apa sebenarnya? Jadi ini adalah ruang untuk menyimpan berkas pada tempat penyimpanan utama. Dalam hal ini itu ada memori. Tidak cukup besar untuk menampung berkas dalam jumlah besar karena ukurannya yang terbatas dan harganya yang mahal. Jadi memori itu banyak tipenya ya, ada yang kecil, ada yang besar. Ini penyimpanannya, kapasitas penyimpanannya. Nah, memori hanya dapat menyimpan berkas saat komputer dalam keadaan terhubung dengan arus listrik. Karena hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan tempat penyimpanan sekunder atau disk yang dapat mempertahankan berkas walaupun tidak ada arus listrik yang mengalir ke komputer. Ini ada 3 metode utama untuk mengalokasi berkas. Yang pertama ada alokasi berkesinambungan, yang kedua ada alokasi link, yang ketiga ada alokasi berindeks atau berurutan. Nah, kemudian ada metode berkesinambungan. Apa sih metode berkesinambungan itu? Nah, jenis alokasi ini itu menempatkan berkas-berkas pada blok secara berkesinambungan atau berurutan dalam disk. Alokasi berkesinambungan dari suatu berkas diketahui melalui alamat dan panjang disk dalam unit blok dari blok pertama. Kemudian cara mengaksesnya itu yang pertama secara berurutan ya. Sistem berkas mengetahui alamat blok terakhir dari disk dan membaca blok berikutnya jika diperlukan. Yang kedua, akses secara langsung. Nah, untuk akses secara langsung ini dari blok I, dari suatu berkas yang dimulai pada blok B dapat langsung mengakses blok B dan plus blok I. Nah, kelebihan metode berkesinambungan itu penerapannya mudah karena perpindahan head membutuhkan waktu yang sedikit untuk menyimpan suatu berkas karena letaknya berdekatan, jadi lebih efisien ya. Kemudian perpindahan head menjadi masalah hanya bila sektor terakhir dari suatu track A dan sektor awal track A plus 1. Yang ketiga, waktu pengaksesan suatu berkas lebih cepat karena head tidak berpindah terlalu jauh dalam pembacaan berkas. Nah, kekurangannya sendiri itu ada beberapa ya. Metode kesinambungan ini kurangnya perlu blok khusus untuk menyimpan direktori yang berisi nama berkas, alamat awal sebuah berkas, dan panjang berkas. Adanya suatu fragmentasi bila ada berkas yang dihapus, maka ruang disk yang dibebaskan kemungkinan tidak akan cukup untuk berkas baru. Perlu blok khusus untuk menyimpan direktori yang berisi nama berkas, alamat awal sebuah berkas, dan panjang berkas. Nah, ini itu terdapat cara untuk pencegahan fragmentasi eksternal pada alokasi blok kesinambungan ini. Nah, caranya itu mengcopy seluruh berkas yang ada pada disk ke suatu floppy disk atau tab magnetik yang kemudian akan dicopy kembali ke disk secara berkesinambungan. Nah, kemudian selanjutnya ada metode link. Nah, metode ini itu menyelesaikan semua masalah yang terdapat pada alokasi berkesinambungan. Dengan metode ini, itu setiap berkas merupakan link list dari blok-blok disk, di mana blok-blok disk dapat tersebar dalam disk. Setiap direktori berisi sebuah penunjuk ke awal dan akhir blok sebuah berkas. Setiap blok mempunyai penunjuk ke blok berikutnya. Dengan metode ini, setiap direktori masukkan mempunyai penunjuk ke awal blok disk dari berkas untuk membaca suatu berkas. Cukup dengan membaca blok-blok dengan mengikuti pergerakan penunjuk. Ini ada kelebihan dan kekurangan dari metode link. Nah, kelebihannya itu pengaksesan acak lebih mudah, meski masih harus menelusuri rantai berkait untuk menemukan lokasi blok berkas.
Nah, rantai blok seluruhnya di memori sehingga dapat dilakukan secara cepat tanpa membuat perpisahan ke disk. Directory cukup menyimpan bilangan bulat nomor blok awal. Blok awal ini digunakan untuk menemukan seluruh blok, jadi tak peduli jumlah blok bekas itu. Nah, directory menunjuk blok pertama berkas dan FAT ini menunjukkan blok-blok berkas berikutnya. Nah, kekurangan dari metode link ini adalah hanya secara efektif untuk pengaksesan berkas yang secara sekuensial ke seluruh tabel FAT harus disimpan di memori. Jika penyimpanan berukuran besar mengakibatkan tabel berukuran besar dan harus ditaruh di memori utama. Meskipun hanya satu berkas yang dibuka, setiap akses penunjuk akan membaca disk dan kadang melakukan pencarian disk. Hal ini itu sangat tidak efisien untuk mendukung kemampuan akses langsung terhadap berkas yang menggunakan alokasi link. Masalah lain yaitu mengenai daya tahan, karena semua berkas saling berhubung dengan penunjuk yang tersebar di semua bagian disk. Apa yang terjadi jika penunjuk rusak atau hilang? Jadi kita tidak dapat mengaksesnya, seperti itu. Kemudian sistem berkas pada sistem operasi Windows. Nah, FAT 16 sistem berkas ini digunakan dalam sistem operasi DOS dan Windows 3.12 (2) FAT. Nah, 32 sistem ini digunakan oleh keluarga Windows 9X3. NTFS, New Technology File System. Nah, ini itu sistem berkas berbasis journaling dan dapat digunakan hanya pada keluarga Windows NT. Nah, keunggulan sistem ini adalah fasilitas recovery yang memungkinkan dilakukannya penyelamatan data saat terjadi kerusakan pada sistem operasi. Jadi saat kita sistem operasi kita ngeblank atau apa, itu dapat merecovery atau mengembalikan file-file yang telah hilang karena kerusakan tadi. Nah, directory secara otomatis dibuat dalam instalasi Windows adalah directory C Windows, directory C program file ini untuk menaruh biasanya program-program atau aplikasi-aplikasi, dan kemudian directory C My Documents, seperti itu. Nah, ini ada metode index. Nah, metode alokasi dengan berangkai. Maaf ya, tadi ada kesalahan. Ya, indeks itu berangkai. Nah, dapat menyelesaikan masalah fragmentasi eksternal dan pendeklarasian ukuran dari metode alokasi berdampingan. Metode ini itu mendukung akses secara langsung tanpa mengalami fragmentasi eksternal karena blok kosong manapun dalam disk dapat memenuhi permintaan ruang tambahan. Menyelesaikan masalah dengan mengumpulkan semua penunjuk menjadi dalam satu lokasi yang dinamakan blok index atau index blok. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau belum jelas boleh ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.